Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mbak Asih kerja kulinya sama Brondong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Oke, di video kali ini aku pengen mengadakan sosial eksperimen ya guys ya. Eksperimen. Dan di sini aku mau bertanya-tanya tentang apa sih corona itu dan dampaknya apa aja yang dirasakan sama masyarakat di Indonesia ini gitu. Nah, sekarang aku ada di Kopo di Bandung ya tepatnya, dan di sini aku mau cari warga-warga yang memang mereka terdampak oleh virus corona ini. Oke, gimana keseruannya? Langsung saja kita cari warganya. Check it out. Halo Teteh. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu dengan siapa saya berbicara? Saya dengan Fahira ya, atau dipanggil Hira aja lah biar singkat. Dengan Faisal Adam. Faisal Adam. Ibu Nani. Bude Ani. Nah, saya berbicara dengan Bude Ani dan Ibu Nani ya. Mas Faisal kesibukannya apa? Sekarang kuliah. Kuliah. Kayaknya mah sibuk-sibukin diri aja lah. Oke, menyibukkan diri gitu kan. Di sini saya ingin bertanya-tanya Mas tentang pendapat dan pandangan Mas Faisal sendiri terhadap corona. Nah, mungkin kita bisa mengetahui bahwa corona ini sudah masuk di Indonesia sejak bulan Maret. Ya Mas ya, tahun 2020 kemarin. Nah, saya pengen tahu menurut Mas Faisal, corona ini apa sih sebenarnya? Corona sih udah jelas itu penyakit ya. Terus kalau dibilang konspirasi, enggak juga. Soalnya emang ada. Cuman kalau menurut saya penyakitnya sih nggak terlalu parah. Soalnya saya udah pernah kena. Pandangan apanya dulu ini tuh pandangan. Jadi lebih ke pengertian deh. Pengertian berarti COVID itu apa ya? Iya. Kalau COVID itu apa yang jelas benar-benar virus ya, suatu pandemi ya yang benar-benar merugikan banget lah pokoknya. Soalnya berdampaknya kepada seluruh dunia gitu, nggak cuma satu titik aja. Mau misalkan kalangan bawah, kalangan atas, semuanya tuh kena dampaknya gitu. Berarti lebih ke virus ya. Lebih ke virus. Bisa tahu ya. Corona itu penyakit ya yang datangnya dari negara Cina. Terus menurut saya mematikan gitu ya. Mematikan berarti. Ya bisa dibilang namanya virus COVID-19 ya. COVID-19. Terus menyerang pernafasan Menyerang sama pencernaan juga. Iya. Jadi penyakitnya kayak flu biasa. Terus kayak mungkin kehilangan indera perasa, agak demam sedikit. Jadi itu diobatin kayak minum vitamin C, apa makanan yang bagus, itu sembuh. Oh, jadi lebih ke penyakit pernafasan ya Mas ya. Dan nanti bisa menyebabkan demam, dan cara menanggulinya adalah dengan makan makanan yang bergizi dan menjaga pola hidup sehat. Benar begitu Mas? Betul. Oke. Dan dari Mas Faisal sendiri, ada nggak dampak yang ditimbulkan dari corona ini? Kalau saya udah jelas pasti kuliah online ya. Kuliah online tuh udah nggak enak lah pokoknya. Apalagi kita cuman kayak menerawang gitu, khususnya buat praktikum gitu. Jadi kayak kurang paham lah daripada langsung gitu, kayak offline gitu. Oh, berarti dengan corona ini semua perkuliahan Mas diadakan secara online seperti itu? Betul. Dampaknya pasti lah ya, soalnya seluruh dunia tuh sampai berubah besar gara-gara ada COVID-19 ini gitu. Pastinya ada gitu. Kalau misalkan untuk seluruh dunia aja ada, apalagi saya gitu kan. Kalau saya yang jelas dampaknya itu adalah yang jelas banget karena saya mahasiswa ya. Jadi ke sistem pembelajaran di kuliah gitu. Sistem pembelajaran kuliah berarti ya Teh. Jadinya ya bisa dibilang sangat-sangat kurang efektif gitu. Apalagi saya sebagai mahasiswa di Politeknik itu kan membutuhkan praktik langsung ya. Sedangkan kita itu keterbatasan gitu, nggak bisa banyak hal yang kita tidak bisa lakukan praktik di rumah gitu. Itu terutama gitu. Itu pembelajaran itu nomor 1 gitu, yang benar-benar sangat-sangat mengganggu gitu ya. Karena biasanya kita peralatan segala macam disediain oleh kampus. Sekarang kita harus mencari sendiri gitu, akses sendiri. Bener. Itu masih gampang menurut saya karena di Bandung gitu. Kalau misalnya teman-teman saya banyak yang di luar itu susah gitu, kesusahan banget gitu itu. Berarti kuliah online dong Teh? Pasti online. Terus itu kira-kira pemahamannya bagaimana Mas? Atau masuk nggak dalam otak Mas? Kalau masuk sih masuk, cuman masuknya itu nggak mantep kayak pas offline gitu. Oh, jadi lebih efektif kalau kita menyelenggarakan kuliah secara offline seperti itu. Nah, itu dampak yang Mas rasakan sebagai mahasiswa. Nah, tapi
menurut pandangan Mas, kalau menurut orang banyak ada nggak kira-kira dampaknya? Udah jelas banget. Saya udah, kalau biasanya kan kalau kayak contoh kecil, contoh yang langsung ya. Biasanya kalau di rumah, di perumahan saya itu jarang banget ada pengamen gitu. Tapi akhir-akhir ini semenjak ada corona itu nggak cuma 1-2 doang. Jadi itu ngebuktiin kalau penurunan ekonomi itu emang berlangsung gitu selama corona. Jadi penurunan ekonomi itu sangat signifikan menurun. Apa ya? Kayaknya sih ekonomi merosot ya di Indonesia, terus daya belinya sangat berkurang gitu. Daya belinya sangat berkurang. Iya. Berarti lebih ke ekonomi rendah dan itu menyebabkan kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi gitu. Iya, Ya, Ibu Nani. Oke. Jadi banyak orang-orang di luar sana itu mencari alternatif lain untuk bisa memulihkan ekonominya. Betul. Oh, oke, siap. Jadi sebenarnya corona ini menimbulkan dampak buruk atau dampak baik, Mas? Plus minus sih kalau kata saya. Kalau minusnya udah jelas kayak ekonomi, habis itu wabah ya. Habis itu kalau plusnya sih tetap ada plusnya, kayak orang-orang tuh kayak makin berjuang lagi buat nyari duit gitu. Jadi buat kayak keluar dari zona nyaman itu semua udah pada kepacu gitu. Ini tuh kalau menurut saya itu sisi plusnya sih. Oh, jadi plus minus ya antara kalau sisi plusnya tadi bisa melatih kreativitas manusia untuk bisa memulihkan ekonominya, kalau negatifnya mungkin banyak yang kena seperti itu dan bisa menyebabkan kematian. Enggak dampak positif dari COVID-19 ini menurut Teteh? Kalau positifnya sih ya yang namanya dampak gitu ya, negatif ada positifnya meskipun ya gak sebesar dampak negatifnya gitu. Kalau positifnya bagi saya sih itu jadi kita jadi lebih dekat sama keluarga karena kita lebih banyak waktu sama keluarga. Kalau misalkan kita biasanya itu dalam kesibukan sehari-hari, kita biasanya berinteraksi dengan orang lain banyaknya gitu kan, apalagi kalau misalkan yang mahasiswanya itu aktif di kampus, organisasi dan segala macamnya, itu pulang-pulang ke rumah malam capek tidur, ngerjain tugas ya tidur, pagi-pagi udah berangkat lagi gitu. Orang tua pun seperti itu, tapi kalau misalkan dalam kondisi gini gitu, keuntungannya adalah kita jadi semakin dekat gitu sama keluarga gitu. Oh ya, Punya berarti banyak waktu sama keluarga. Oh ya, lebih banyak waktu dengan keluarga berarti ya, lebih harmonis dengan keluarga. Nah, katanya nih pemerintah sedang menggencarkan apa itu teh yang penyebaran vaksin di seluruh daerah. Nah, itu menurut pandangan Teh Faira sendiri seperti apa? Kalau saya sih jujur ya bingung ya kalau misalkan itu sudah teruji gitu kan, kita kan bukan bidangnya gitu. Tapi kalau misalkan sudah sangat teruji gitu, untuk sudah teruji gitu ya tidak masalah gitu sebenarnya gitu. Asalkan pemerintah itu bisa menjamin gitu untuk persebarannya secara merata ke seluruh masyarakat dan jangan sampai ada yang tidak mendapatkan haknya lah gitu. Karena kan itu hak kita gitu. Jangan sampai kita nggak mendapatkan haknya gitu. Kalau vaksin sih antara setuju dan tidak setuju ya. Setuju dan tidak setuju. Soalnya ada rasa takut itu divaksin itu, apalagi sering tersebar berita katanya ada yang habis divaksin itu malah tambah sakit itu ya, ada yang pingsan. Jadi takut kalau divaksin itu. Itu mungkin di sisi tidak setujunya. Iya. Karena yang awalnya sehat terus jadi sakit setelah divaksin, terus makin parah penyakitnya. Kalau setujunya mungkin bisa menyembuhkan corona, bukan seperti itu. Bisa mungkin mengurangi ya, biar virus corona tuh cepat hilang gitu ya. Cepat hilang juga dan bisa new normal mungkin ya Ibu. Jadi bisa menjalani kehidupan yang normal lagi. Bener. Nah, mungkin yang terakhir Mas Faisal, harapan dan doa buat Indonesia ke depannya Mas. Saya dengar kan vaksin udah mulai ada ya. Nah, walaupun ada yang bilang vaksin itu nggak jelas apa gimana, whatever lah, mungkin vaksin itu sebenarnya ya satu-satunya jalan gitu buat nanganin corona ini buat selesai. Jadi harapan saya mudah-mudahan vaksin itu segera di sebarluasin. Dengan begitu kan, dengan semua orang udah udah disuntikin vaksin, mudah-mudahan ekonomi membaik lagi gitu. Kita udah bersedia lagi, udah biasa lagi lah, kayak beraktivitas seperti biasa lagi gitu. Di tahun 2021 ini mudah-mudahan virus corona bisa berkurang atau hilang gitu ya. Amin. Ya. Jadi seluruh usaha itu dari segi lapisan manapun itu ya bisa normal kembali berjalannya, terus Indonesia bisa ekonominya lebih meningkat lagi. Lebih meningkat lagi dan bisa kembali normal. Iya. Kalau saya sih harapannya sangat-sangat besar untuk semoga pandemi ini bisa berakhir dan semoga di dalam saat kondisi kita sedang buruk gitu ya, sedang banyak yang down gitu,
ya tidak ada pihak-pihak yang malah memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu gitu. Misalkan kayak lagi udah tahu lagi banyak yang turun gitu ekonomi, tapi malah sengaja untuk mencari keuntungan di tengah-tengah melaratnya masyarakat, ekonomi masyarakat. Semoga aja nggak ada kayak gitu ya. Kalau misalkan harapan terbaik sih itu gitu. Dua, ya semoga pandemi ini cepat berakhir dan dalam perjalanan kita untuk mencapai kesembuhan gitu ya, mencapai kondisi normal itu gak ada orang-orang yang memanfaatkan di saat-saat kita lagi pacaklik banget gitu. Benar-benar berarti lebih ke kita saling membantu satu sama lain ya Teh ya. Dan kita berdoa supaya pandemi ini cepat beres dan kita bisa kembali hidup normal. Mungkin seperti itu ya Teh ya Vira. Sangat-sangat betul ya, seperti Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya tanya-tanya, dan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu. Dan salam dulu ke kamera. Dadah, terima kasih. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Itu tadi opini tentang masyarakat tentang COVID-19 yang melanda Indonesia ini. Harapan kita bersama semoga COVID ini segera beres dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia kembali normal dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Itu saja yang bisa saya bikin konten, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tindak laku saya yang salah secara sengaja ataupun tidak sengaja, itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa follow IG saya di bawah ini @donifatwa. Saya Doni Gondrong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.